pelajaran Bahasa Indonesia kelas 10 Seman 4 Garut ya. Pada pembelajaran kali ini ada beberapa hal yang sangat diutamakan di pelajaran Bahasa Indonesia sesuai dengan tuntutan kurikulum 2013 ya. Kita lihat pengembangan kurikulum Bahasa Indonesia, konsekuensi logis dari perkembangan kehidupan dan perkembangan pengetahuan tentang bahasa dan bagaimana cara berbahasa. Jadi kalian harus terampil bagaimana kalian menggunakan bahasa Indonesia untuk belajar bagaimana berbahasa, bagaimana berbicara, bagaimana menghormati orang lain, dan bagaimana kalian memperoleh keterampilan berbahasa, baik dalam bentuk tulisan, baik dalam bentuk keterampilan berbicara, keterampilan membaca, keterampilan menulis, dan mempresentasikan keterampilan-keterampilan tersebut dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan kurikulum bahasa Indonesia ya. Kalian bisa lihat videonya di kelas masing-masing, ada di atas. Pembelajaran bahasa Indonesia sebelum COVID itu adalah hasil karya-karya kakak-kakak kalian, karya-karya terbaik mereka di tahun sebelumnya yang telah direkam oleh Bapak. Mudah-mudahan kalian bisa lebih baik dari mereka dan bisa lebih meningkatkan keterampilan kalian dengan kita belajar bahasa Indonesia secara online ya. Untuk pembelajaran secara online ini, Bapak ingin kalian menyampaikan suatu hal setelah mendengarkan apa yang Bapak terangkan ya. Jadi kalian boleh bicara ketika kalian mengajukan pertanyaan di chat. Ngacung dulu di chat, siapa yang akan belajar bahasa Indonesia hari ini, dan setelah mendengarkan kalian boleh bertanya tentang pelajaran bahasa Indonesia apabila tidak mengerti ya. Nah, yang akan kalian pelajari adalah pertama, laporan hasil observasi. Apa saja yang diobservasi? Apapun yang ada di lingkungan kalian yang ingin kalian observasi boleh diobservasi ya. Teks eksposisi. Bagaimana dengan teks eksposisi? Kalian berpendapat di eksposisi tersebut berdasarkan bukti-bukti yang ada pada teks eksposisi tersebut. Kalau tidak ada buktinya berarti bukan eksposisi. Nah, anekdot. Bagaimana anekdot? Nah, ini kita akan belajar mengkritisi orang lain dan membaca kritikan orang lain dalam bentuk humor. Ya, anekdot adalah sebuah kritikan yang berbentuk humor. Kalau humor saja bagaimana? Berarti bukan anekdot, itu humor namanya ya. Cerita rakyat hikayat. Nah, cerita rakyat hikayat ini adalah kisah-kisah zaman dulu yang bahasanya ya sulit dimengerti oleh zaman sekarang. Kecuali kalau Bapak kecil, Bapak masih bisa mengerti, oh, apa arti-arti kata-kata yang ada dalam bahasa hikayat tersebut. Karena Bapak waktu kecil ya masih dalam tahun 70-80-an, tidak sampai seperti kalian tahun 2000 sekian ya. Yang selanjutnya negosiasi. Di sini kita akan belajar bagaimana kalian berinteraksi antar manusia, bagaimana menawarkan sesuatu kepada orang lain, dan bagaimana cara kalian nanti menerima tanggapan orang lain ya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang berdebat. Berdebat ini bagaimana? Nah, kalian belajar menyanggah pendapat orang lain dengan bukti yang ada. Kalau kalian menyanggah pendapat orang lain tanpa bukti, berarti itu bukanlah debat. Itu namanya orang yang kekeh petekeh, alias orang yang ingin berpendapat menurut dirinya sendiri sementara menurut orang lain salah gitu ya. Tapi harus ada apa yang didebatkan itu, harus ada bukti-bukti nyata. Dan selanjutnya kita akan mempelajari biografi. Nah, biografi siapa, Pak? Biografi orang-orang yang menurut kalian adalah idola kalian. Misalkan dalam bidang perpolitikan, banyak orang-orang yang dapat kalian jadikan gambaran, ini idola saya dan biografi tersebut. Ya. Yang selanjutnya adalah puisi. Nah, dalam pelajaran puisi ini adalah pelajaran yang terakhir. Kalian diharuskan bisa membaca puisi sesuai dengan makna puisi dan di depan halayak ramai. Di mana di depan halayak ramainya? Kalau zaman dulu di depan panggung, kalau sekarang di YouTube. YouTube ya. Kalau bahasa Inggrisnya YouTube. Di YouTube itu kalian dapat memperoleh banyak hal. Ketika puisi kalian disenangi orang lain, saya dapat like 1, saya dapat subscribe 1.
setelah 4.000 viewer dan 1.000 subscribe, ternyata saya dapat uang sekian juta. Senang sekali kalian dapat uang sekian juta ya. Nah, dengan dapat uang sekian juta tersebut, itu adalah hasil jerih payah kalian. Itu adalah manfaat dari penggunaan teknologi. Kalau kalian tidak menggunakan teknologi tersebut secara bijak, percuma hanya keluar pulsa aja. Ya. Jadi dalam pembelajaran nanti kalian jangan lupa, karena SPP-nya gratis. Gratis itu bukan artinya tidak bayar sama sekali, tapi dialihkan. Dialihkan ke mana, Pak? Dialihkan ke pembelian pulsa dan kuota video conference dan internet. Video conference untuk pertemuan kita di kelas, sementara internet kalian gunakan untuk mengisi tugas-tugas kalian di Google Rooms. Nah, di Google Rooms nanti Bapak akan periksa, yang sudah mengerjakan siapa ini, yang nilainya sekian siapa, langsung Bapak komentari kenapa kalian mendapatkan nilai sekian, kenapa kalian mendapatkan nilai kecil dan lain sebagainya ya. Tapi saat di Rooms itu kalian harus taati aturan Bapak selaku guru bahasa Indonesia. Pertama, jangan malu-maluin. Kenapa? Orang yang malu tidak bertanya itu malu-maluin. Ya, orang yang terlalu banyak komen tapi tidak nyambung itu malu-maluin. Tapi orang yang paling giat dalam belajar, paling bagus dalam bertanya yang nyambung ke pelajaran, orang yang paling giat dalam berkarya, itu yang Bapak hargai. Pak, kalau salah bagaimana? Salah itu adalah bagian dari pembelajaran, selama kalian mampu memperbaikinya. Nah, persiapan di kelas bahasa Indonesia ini adalah hal-hal yang akan kalian pelajari nanti. Di antaranya laporan hasil observasi, teks eksposisi, anekdot, cerita rakyat dalam bentuk hikayat, negosiasi, berdebat, biografi, dan puisi ya. Semuanya harus kalian pahami. Selain paham, kalian harus mampu untuk melakukan apa yang dijadikan keterampilan berbahasa dan bersastra di pembelajaran bahasa Indonesia bersama Bapak ya. Kalau masalah membaca buku, bagaimana? Kalian pinjam bukunya dari sekolah. Setelah bukunya kalian pinjam dari sekolah, kalian baca di rumah biar membaca tidak lewat HP. Pak, kalau jauh rumahnya dari sekolah bagaimana? Ya, itu adalah bagaimana kalian untuk memperoleh bacaan. Download saja PDF yang ada di kelas masing-masing, kemudian kalian print. Dapat printnya bisa difotokopi dan lain sebagainya. Jangan di print dulu semuanya, tapi semampunya kalian memiliki uang, print dulu sebagian, lalu dilanjutkan lagi sampai 1 tahun. Tapi lebih murah kalau beli bukunya. Ya terserah kalian bagaimanapun cara kalian belajar, yang penting kalian belajar dengan senang, happy, dan selalu serius. Serius itu hanya dibutuhkan 15 menit. 15 menit. Setelah 15 menit kalian belajar, kalian tinggal bertanya pada Bapak apa yang tidak kalian mengerti. Kalian tinggal bertanya kepada Bapak, kira-kira tugas kalian bagus tidaknya. Kenapa saya diberikan nilai 100 terus, Pak? Apakah karena kalian rajin? Bisa saja kalian rajin meskipun tidak bisa. Tapi dengan rajin, kalian pasti jadi bisa. Tetap bersemangat dan luas.